Bu Rahma? Bunia sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Ya Bunia, saya tuh hari ini Pak Agus tadi bilang ke saya mau ada yang mau di coaching gitu, ada yang mau diceritakan gitu Bunia. Bunia bisa bantu saya bersedia menjadi observer Bu, mohon maaf. Iya baik Bu. Iya Bu bersedia. Iya. Terima kasih Baik Bunia. Bu Rahma. Iya. Bagaimana Bu Rahma? Sudah siap ya menjadi coachingnya Pak Agus? Alhamdulillah siap Bu. Iya baik Bu. Ini saya akan membahas beberapa aspek penting hari ini ya. Pertama-tama mari kita membicarakan mengenai kompetensi inti coaching. Ya, ini ingin saya fokuskan pada 3 aspek, yaitu presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira Bu Rahma ini menilai diri Bu Rahma kompetensi apa dari ketiga kompetensi ini yang ingin Anda kembangkan? Iya. Yang bagus menurut Bu Rahma. Yang pengen saya kembangkan itu presence, karena kadang kita mendengarkan itu ada loss-nya gitu. Waduh, kalau sudah loss itu ya mau diulang lagi kayak gitu itu jadi nggak enak gitu ya Bu ya. Terus dari situ kan akhirnya kita bisa membuat apa namanya pertanyaan berbobot. Kalau kita tidak mendengar secara aktif, kemungkinan tidak bisa membuat pertanyaan berbobot gitu. Jadi tantangannya menurut saya mempertahankan fokus itu, presence-nya tadi. Itu yang pengen saya kembangkan. Ya, bagus sekali Bu. Nah, berarti aspek tersebut ya yang akan Bu Rahma lebih tonjolkan ya, itu presence ya. Ya, presence ya Bu. Nanti. Nah, pada aspek tersebut, di bagian mana dari sesi coaching yang Anda rasa perlu perhatikan lebih? Ya, ketika proses coaching, menceritakan masalahnya, saya harap saya bisa mendapatkan kata kuncinya. Dari kata kunci itu saya bisa mengembangkan pertanyaan berikutnya, Bu. Itu. Sangat baik sekali Bu Rahma. Memang itu adalah area yang baik untuk kita observasi ya. Bersama nanti bagaimana Anda menilai diri Anda terkait apa yang kita akan kembangkan. Iya Bu. Harapan khusus saya ingin Anda sampaikan terkait observasi yang akan kita lakukan nanti. Ya kayak gimana Bu? Ya, Bunia, saya harap bisa mengobservasi kemampuan yang ingin saya tingkatkan tadi. Apakah saya sudah bisa menangkap kata kuncinya, kemudian mengembangkan ke pertanyaan berbobot. Baik Bu Rahma, kita langsung saja ke coachingnya. Saya akan hadir di tempat coachingnya. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam Pak Agus, selamat pagi. Ada apa Pak Agus? Ya, mohon maaf saya mengganggu waktunya. Iya, tidak apa-apa Pak. Ini saya kebetulan kepingin ngobrol dengan Bu Rahma, Iya. kepingin curhat juga, Monggo. kepingin sharing. Ini saya ada sedikit hal yang mengajak Bu Rahma. Oh, tentang masalah apa itu Pak? Bisa diceritakan Pak? Iya, gini. Kebetulan saya itu setiap kali ngajar, ada siswa saya, salah satu siswa saya itu kalau saya aja tidak begitu memperhatikan. Dia itu acuh tak acuh seperti itu. Akhirnya ya itu tadi, saya kepingin si anak ini dalam kegiatan pembelajaran saya bisa aktif. Solusinya seperti apa ini? Jadi di kelas itu dianya selalu tidak bisa fokus gitu, sibuk sendiri gitu ya Pak ya? Iya, dia tuh diem, cuman dia tidak diem. memperhatikan, berarti wes lost control seperti itu. Lost control. Bapak, menurut Bapak itu kenapa anaknya seperti itu? Menurut pengamatan Bapak selama ini? Iya, itu mungkin karena di circle-nya dia ya itu kan karena ada beberapa, tidak hanya dia aja, atau kemungkinan ada 3 itu Bu Rahma. Mustiari, kemudian sama Noval, sama Rizky, itu satu circle. Jadi dia itu duduknya selalu bergelombol itu, dan setiap kali saya menjelaskan materi pelajaran mereka diam, tapi itu tadi setelah saya tanya dia tidak paham apa. Jadi selama ini Bapak apa yang dilakukan dalam kondisi tersebut?
kan sudah tahu nih anak-anaknya suka ngumpul. Langkah-langkahnya apa Bapak yang pernah dilakukan? Nah ini yang mau saya minta solusi sama Bu Rahma itu. Kira-kira yang menurut Bapak yang pernah solutif, apakah ada berapa yang pernah Pak Agus tahu atau pernah dengar dari guru-guru lain solusinya seperti apa? Yang kira-kira? Kalau saya pernah konsultasi atau sharing dengan guru lain itu juga sama, permasalahannya juga seperti itu. Jadi 3 anak itu setiap pembelajaran baik saya atau maupun yang lain itu seperti itu. Iya, kan masalahnya di circle itu. Betul. Ada kira-kira terpikirkan cara seperti apa gitu Pak Agus yang ingin dilakukan? Sementara kalau saya amati itu ya memisah mereka Misalnya di tempat duduknya, kita pisah supaya tidak ngumpul anak-anak itu aja. Mungkin itu yang terbersit dalam pikiran saya. Terus langkah-langkah tersebut bagaimana penerapannya Bapak teknisnya nanti? Jadi nanti ke depan rencana saya mereka itu saya pisah tempat duduknya, kemudian selama pembelajaran itu saya kan biasanya tentu pembelajaran itu kan bikin kelompok nih. Nah itu kelompoknya itu saya pisah-pisah, ditaruh di kelompok satunya, dan biasanya saya taruh di kelompok yang ada anak yang bisa istilahnya ngopeni apa itu, bisa mengajak dia untuk mengajari, membimbing dan lain sebagainya. Kemudian Bapak di dalam posisi seperti itu Bapak di mana ininya posisinya? Apa sebagai pengawas apa gimana, atau pernahkah Bapak mengajak guru yang lain untuk observasi juga di kelas? Selama ini kalau saya mengajak teman untuk observasi belum. Cuman saya setiap kali pembelajaran ya saya mencoba berkeliling dan akhirnya juga menemukan kelompok itu, kalau dari satu kelompok ya seperti itu, sehingga ya terbesit pikiran tadi itu. Kira-kira siapa Pak yang bisa membantu Bapak tadi? Mungkin sama guru produktif mungkin. Bersama ya, kolaborasi. Betul. Atau nanti teman sejawatnya itu bisa bantu dalam kegiatan pembelajaran, artinya membimbing, kemudian mengajari, jadi semacam apa ya namanya, pendampingan teman sejawat ya kalau istilahnya. Oke. Berarti ada teman yang bantu ya Pak ya, terus ada langkah-langkahnya seperti itu tadi. Nah tanggung jawab Bapak di sini sebagai apa berarti nantinya? Saya di sini ya sebagai guru pembimbing. Pendamping ya Pak ya. Iya, pendamping. Itu akan dilaksanakan kapan Bapak? Insya Allah saya coba pertemuan berikutnya minggu depan. Iya. Berarti yang bisa kita simpulkan dari kegiatan hari ini, Bapak akan melakukan ini tadi ya, akan memisahkan kelompoknya, kemudian mengajak teman untuk observasi, teman sejawat, bisa dari guru produktif, bisa jadi guru BK gitu Pak ya. Ya. Ada yang bisa ditambahkan lagi Pak? Mungkin hambatannya gitu? Itu tadi penerapan pembelajaran teman sejawat itu mungkin lebih efektif lagi mungkin. Iya. Jadi satu siswa yang tidak aktif tadi didampingi satu siswa yang mungkin Bisa rata-rata kemampuannya di atas yang lain. bisa dicoba itu kayaknya. Keren kayaknya Pak. Iya. Ada lagi Pak yang dia? Mungkin itu sementara yang bisa untuk menyelesaikan. Nanti bisa sharing lagi ke saya Pak ya. Kira-kira kapan Bapak mau ketemu lagi menceritakan Saya perkembangannya? minggu depan itu ngajar hari Rabu, insya Allah hari Kamis saya ketemu dengan untuk kita bahas lagi. Gimana Bapak? Sudah clear sekarang? Sudah lega? Nah, alhamdulillah ini sudah ada gambaran untuk Keren ya, menyelesaikan Pak, masalah ya. ini ya. Iya, Luar semangat biasa. Bapak. Iya. Terima kasih Bu Rahma Sama-sama. sudah dibimbing, sudah diarahkan sehingga bisa menemukan solusi. Iya, Oke, Bapak terima ini kasih hebat sekali. menemukan sendiri. Oke, Oke. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Nia, saya sudah coaching dengan Pak Agus tentang permasalahannya tadi. Beliau sudah menemukan solusinya dari anak-anak yang kurang aktif nanti akan disebar gitu ya. Dan juga beliau akan melakukan kolaborasi dengan guru lain. Ini Bu Rahma, bagaimana perasaan Bu Rahma setelah sesi coaching tadi? Alhamdulillah saya sudah melakukan proses dengan presence,
dengan pertanyaan berbobot atau proses kreatif tadi, dan dapat menggali potensi Pak Agus yang ternyata kreatif ya dalam bisa memecahkan masalah tadi gitu Bu. Dan saya bisa menangkap inti dari pembicaraan beliau atau masalahnya tuh. Dan tentunya Bu Rama, melakukan sesuai dengan Tirta itu sudah salah kan? Ya, menurut Bu Rama ada nggak yang menurut Bu Rama itu masih kurang gitu? Menurutnya apa ya, sudah semua sepertinya Bu. sudah semua Iya. sudah lancar Bu ya, sudah Sudah baik tersampaikan lah ya. semuanya. Pak Agus tinggal melaksanakan Nah, yang direncanakan ya Bu. ini untuk refleksinya ya, bagaimana Bu Rahma menilai Iya. Menilai diri saya sendiri Bu. Iya. Menilai diri saya. Saya sudah enak ya Bu. Prosesnya tadi itu tidak terlalu kaku, tanpa terasa saya sudah melakukan alur coaching dan Pak Agus tuh bisa timbul. Oh ya saya gini kan ya masalah saya, gitu. Jadi tumbuh idenya sendiri gitu Bu. Saya sudah bisa mendorong Pak untuk menemukan masalahnya, menemukan solusi masalahnya. baik Bu Rahma. Sekarang mari kita bicarakan tentang rencana tindakan. Dari diskusi kita tadi, apa yang sudah terbayang akan Anda lakukan, yang akan Bu Rahma lakukan? Ya, untuk selanjutnya kita akan melakukan coaching sesi kedua untuk melihat perkembangannya Pak Agus. Jika Pak Agus sudah merasa beliau mampu menemukan masalah sendiri, berarti sesi coaching ini sudah berhasil, sudah diterapkan dengan baik untuk siswanya tadi. Baik, bagus sekali rencana Bu Rahma ya. Nah, apakah yang ingin Bu Rahma sampaikan dalam diskusi kali ini? Saya akan terus membantu teman saya, dan itu dengan tidak langsung meningkatkan kompetensi saya dalam coaching supervisi akademik. Kita saling membantu gitu Bu. Dari hasil observasi saya dari awal sampai akhir sudah lengkap ya yang dilakukan Bu Rahma ini dari metode Tirta tersebut. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Ya, bagus sekali Bu Rahma. Oke, terima kasih Bu. Saya kira sudah ya Bu. Iya. Semua yang dilaksanakan hampir Ya. sudah ya Bu. Sudah. Apakah ada yang akan disampaikan lagi atau sudah selesai? Sudah, terima kasih Bu atas observasinya, bantuannya. Dengan begini saya mengetahui kekurangan dan kelebihan saya, dan udah cukup gitu aja. Koneksi. Ya. Terima kasih Bu Rahma. Saya terima kasih juga Bu. Sudah sekian ya. Iya. Saya pamit dulu Bu Rahma. Saya juga yang Assalamualaikum. pamit. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.